Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita masih membahas seputar FPB dan KPK. FPB dan KPK. Kalau kemarin bahasan kita itu baru sampai ke KPK ya. Jadi sekarang kita bahas sampai FPB dan kita ulas yang KPK kemarin ya. Cari yang tebal. Jadi saya ulangi, untuk kemampuan yang harus dimiliki sebelum mempelajari FPB dan KPK, yang pertama adalah kemampuan dasar ya, kemampuan dasar atau kemampuan awal. Yang pertama, menguasai perkalian dan pembagian. Kalau perkalian bisa, pembagian bisa ya, karena perkalian itu kebalikan dari pembagian. Setelah itu, hal yang dikuasai berikutnya adalah mengetahui atau memahami tentang bilangan prima. Oke, saya ulangi ya, untuk bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua pembagi, yaitu angka itu sendiri dan satu ya. Ini adalah pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil itu ada bilangan 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya ya. Nah, kita ambil contoh, ini semua bilangan prima. Itu kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 itu bisa dibagi oleh bilangan 1, kemudian bisa dibagi 2 dan bisa dibagi oleh 4 tentunya. Jadi 4 bukan bilangan prima ya. Karena bilangan prima itu hanya memiliki dua pembagi, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Oke ya. Jelas sampai di sini. Untuk kemampuan awal yang harus dikuasai berikutnya adalah tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Faktor itu bilangan pembagi ya, bilangan yang bisa digunakan untuk membagi. Bilangan yang dapat digunakan untuk membagi. Nah, ini kan ada kata faktorisasi prima. Jadi bilangan yang dimaksud di sini adalah bilangan prima tentunya ya. Bilangan prima yang digunakan untuk membagi sebuah bilangan. Kita ambil contoh bilangan, misalkan buatkan faktorisasi prima dari bilangan 12. Nah, kita ambil bilangan prima terkecil dulu ya. Ini ada 2, ada 3, ada 5. Tentu 5 tidak bisa untuk membagi 12, tapi 2 dan 3 bisa. Kita ambil yang terkecil dulu. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 6 ini kita bagi lagi dengan 2, berapa? 3. Nah, 3 ini kan bilangan prima ya, jadi sudah selesai. Jadi faktorisasi prima dari bilangan 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis juga sebagai 2, 2-nya kan ada 2, jadi 2 pangkat 2 kali 3. Satu lagi ya, misalkan bilangan 15 ya. 15 dibagi, kalau bagi bilangan prima terkecil kan tadi ada 2 ya. Kalau bagi 2 nggak bisa. Terkecil berikutnya ada bilangan 3. Nah, ini ada angka 5. Jadi 3 dan 5 masing-masing bisa digunakan untuk membagi 15. Tapi kita ambil yang paling kecil, yaitu kita bagi dulu dengan bilangan 3. 15 bagi 3,
5. Nah, ini 5 sudah prima, jadi sudah selesai. Jadi kalau membuat faktorisasi, kalau angkanya sudah mendapatkan angka bilangan prima berarti sudah selesai. Nah, faktorisasi dari bilangan prima berarti 3 kali 5. Ini ya, 3 dengan 5. Itu untuk faktorisasi prima. Selanjutnya, hal yang harus dikuasai berikutnya, ini yang pertama untuk mempelajari FPB dan KPK yang harus dikuasai. Pertama saya ulangi, perkalian dan pembagian, kemudian bilangan prima, selanjutnya faktorisasi prima, dan berikutnya adalah bisa memahami tentang bilangan kelipatan ya. Berarti yang keempat, bilangan kelipatan. Bisa memahami atau menguasai tentang bilangan kelipatan. Contoh, tentukan kelipatan dari 2 dan 4 ya, contoh. Kelipatan dari 2 berarti itu ada 2. Ini kita tambahkan dengan soalnya 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, dan seterusnya, tambah 2 terus ya. Kemudian kelipatan dari 4 itu ada 4, 4 tambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 ditambah 4 16, dan seterusnya. Itu tentang bilangan kelipatan, tidak ada masalah ya. Jadi tinggal bilangan awalnya kemudian ditambahkan untuk setiap suku berikutnya dengan bilangan awal tersebut. Selanjutnya saya tambahi 1 ya, bilangan persekutuan. Bilangan persekutuan. Yang bersekutu ya. Contoh, tentukan bilangan persekutuan. Tentukan bilangan persekutuan antara, misalkan kita disuruh menentukan bilangan persekutuan antara 2 dan 3 ya, maka kita buat kelipatannya bilangan 2, kelipatan 2 itu bilangan kelipatannya ada 2, 2 tambah 2 ada 4, 4 tambah 2 ada 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 berapa? 10 ditambah 2 itu 12. Kemudian kita buat juga kelipatan dari bilangan 3. Itu ada 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita kan disuruh menentukan, misalkan tentukan bilangan persekutuan antara 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi kelipatan dari 2 ini, kelipatan dari 3 ini, kemudian kita cari bilangan yang bersekutu di antara kelipatan 2 dan 3 ya. Yang di sini ada, di sini ada. Ini ya, ada 6. Kemudian ada lagi 12. Nah, ini kalau diteruskan ada lagi ya. Jadi kalau misalkan yang diminta tentukan 2 ya, di sini ya, tentukan 2 bilangan persekutuan antara 2 dan 3, maka jawabannya adalah 6 dan 12. Ini ya, maksudnya kelipatan dan bersekutu di antara kelipatan 2 dan kelipatan 3. 2 bilangan yang bersekutu adalah 6 dan 12. Kalau diminta lebih ya tinggal diteruskan. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan FPB dan KPK. Saya ulangi untuk KPK kemarin, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Kelipatan pene persekutuan, K-nya ini kecil ya, dari kata kecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ini yang dimaksud dengan KPK. Nah, dari soal yang tadi, contoh berapa KPK 2 dan 3 misalkan ya. Langkah pertama kita buat bilangan kelipatannya seperti ini. Selanjutnya kita buat apa? Kita cari
yang bersekutu tapi yang kecil ya. Nah ini kan KPK 2 dan 3, yang kelipatan persekutuan 2 dan 3 kan ada 6 dan 12. Nah untuk KPK itu 6 apa 12? Kita ambil yang 6 ya. Kita ambil bilangan 6 karena 6 itu lebih kecil dibanding 12. Jadi KPK 2 dan 3 itu 6. Jadi langkah untuk mencari KPK yang pertama kita buat bilangan kelipatannya di antara kedua bilangan yang ini soalnya 2 dan 3. Kalau soalnya beda ya dibuat kelipatannya seperti ini. Selanjutnya kita cari yang bersekutu. Kalau yang ditanya itu yang kecil maka kita ambil 6 untuk soal yang ini. Kalau ambil yang besar ya kita diteruskan ya sampai mendapatkan yang paling besar. Nah kalau pakai cara tersebut kan lama ya, jadi kita harus mengeksplor beberapa model angka. Nah ini untuk KPK ini ada bentuk bilangan. Yang pertama jika bilangan berkelipatan. Untuk bilangan berkelipatan. Contoh di sini ada bilangan 2, 4. Nah, 4 kan kelipatan dari 2, berarti KPK-nya berapa? Ya, ini KPK-nya. Kemudian ada 3 dan 6, terus ada 4 dan 8, karena 8 itu kelipatan dari 4. Kemudian misalkan ada 5 dengan 10, 10 itu kelipatan dari 5. Kemudian 7 dan 14, 14 itu kelipatan dari 7, maka KPK-nya langsung kita ambil bilangan yang terbesar dari soal ini ya. Ambil bilangan terbesar sebagai KPK. Terbesar sebagai KPK-nya. Ini berarti jawaban berapa KPK 2 dan 4? Langsung saja 4. Ini 6. 4 dengan 8 kan besar 8. 5 dengan 10, 10. Ini 14. Oke, kita cek dengan cara kita membuat kelipatannya dulu ya. Kita ambil contoh yang mana? 7 dengan 14. Kalau cara pertama kan kita buat kelipatan dari 7 kan 7 tambah 7 berapa? 7 tambah 7 itu 14. Kelipatan dari 14 itu ada 14, kemudian ada 28 ya. Kan 14 tambah 14 28. 14 ditambah 7 berapa? 14 ditambah 7 21 dan seterusnya ya. Nah, ini yang diminta adalah KPK. KPK kan yang bersekutu dan yang terkecil. Kalau diteruskan kita akan mendapatkan yang bersekutu, tapi kan sudah ada yang terkecil. Jadi langsung saja KPK dari 7 dan 14, otomatis yang terkecil di sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan semakin ke kanan semakin besar. Jadi KPK dari 7 dan 14 langsung ambil 14. Jadi kesimpulannya kalau dua buah bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatannya, ambil langsung yang paling besar. Oke, untuk model bilangan yang pertama tidak masalah ya, bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke model bilangan yang kedua. Kita masih di bahasan KPK, mengingatkan yang kemarin. Untuk model bilangan yang kedua, jika tidak berkelipatan ya, untuk bilangan yang tidak berkelipatan. Untuk bilangan yang tidak berkelipatan, contoh ini ada bilangan 2 dengan 3, KPK-nya berapa? 3 kan bukan kelipatan 2 ya. Kemudian ada 3 dengan 5, 5 juga bukan kelipatan 3. Terus lagi misal 2 dengan 7, lagi 5 dengan 11, 3 dengan 7. Nah, ini caranya kita kalikan saja langsung ya. Ini caranya untuk menentukan KPK-nya adalah KPK-nya tinggal dikalikan. Jadi KPK dengan 2 dan 3 berapa? 6 ya.
ini 15, dikalikan saja langsung. Ini 14, ini 55, ini 21. Kita cek dengan cara kita buat itu dulu, bilangan kelipatannya. Misalkan kita ambil yang ini ya, berapa KPK 3 dengan 5, 3 dengan 5, kita buat kelipatan dari 3, berarti ada 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15. Ini 5 tambah 5, 5 dulu ya, 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15. Nah, ini sudah kita menemukan bilangan yang bersekutu. Dan kalau diteruskan ke kanan kan semakin besar. Sedangkan ini yang dicari adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, sudah bisa dipahami ya. Untuk menentukan KPK dua buah bilangan yang tidak berkelipatan, kalikan saja untuk mempercepat. Kalau memakai cara ini akan lama. Oke. Baik, masih di bahasan KPK. Kita menentukan KPK jika kedua bilangan itu bukan kelipatan ya. Bukan kelipatan jika bilangan untuk bilangan bukan kelipatan, kelipatan tapi bisa disederhanakan, tapi bisa disederhanakan, tapi dapat disederhanakan, dapat disederhanakan. Nah, ini ya, misalkan bilangan berapa ya, misalkan 4 dengan 6. 6 kan bukan kelipatan 4 ya. Kemudian ada 15 dengan 25. 25 juga bukan kelipatan dari 15. 8 dengan 10. 10 juga bukan kelipatan dari 8. Kalau cara yang pertama, kalau bukan berkelipatan kan kita kalikan ya. Jadi 4 kali 6 berapa? 24. 15 kali 25 375. 8 kali 10 80. Tapi ternyata kalau kita lihat ini bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 2. Maka KPK-nya ini 24 kita bagi 2. 12 ya KPK-nya. Kemudian 15, 25 ini bisa bagi 5, ini bisa bagi 5, ini juga pasti bisa dibagi 5. Jadi 37 bagi 5 7 ya. Sisa 2, 25 bagi 5 5. KPK-nya 7 5. Terus ini bisa dibagi 2 ya. Maka ini kita bagi 2. KPK-nya jadi 40. Itu 3 model bilangan yang kita bisa dengan cara cepat mencari KPK-nya tanpa harus membuat bilangan kelipatannya dulu, kemudian dilanjutkan dengan mencari yang bersekutu tanpa harus ya. Jadi kita ulangi. Yang pertama, model bilangan untuk bilangan yang berkelipatan, ambil angka yang terbesar 2 dan 4, ambil langsung angka 4 dan seterusnya itu ke bawah. Kemudian yang tidak berkelipatan dikalikan saja untuk KPK-nya. Terus untuk yang berkelipatan tapi bisa disederhanakan, dikalikan kemudian dibagi dengan penyederhananya. Oke, sekarang kita masuk ke FPB ya. Kita lanjut. Oke, bahasan selanjutnya itu tentang FPB. FPB itu faktor P-nya persekutuan, B-nya terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar itu FPB ya. Jadi misalkan kita disuruh mencari berapa FPB dari misalkan berapa ya, 6 dengan 8. Kita cari faktor dari 6 ya, faktor dari 6 atau angka yang bisa digunakan untuk membagi. Faktor itu artinya angka yang bisa digunakan untuk membagi.
tentu ada bilangan 1 ya, ada juga bilangan 6, ada bilangan 2 dan ada bilangan 3. Itu faktor dari 6. Kemudian faktor dari 8, 1 tentunya, 8 ada 2 dan ada 4. Nah, ini untuk faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, 6. Faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4 dan 8. Sekarang kita lihat faktor persekutuan. Jadi yang bersekutu di antara faktor 6 dan 8 itu ada bilangan berapa? Ada bilangan 1. Ini kan bersekutu, di sini ada, di sini ada bilangan 2. Sudah, itu saja. Ada 2. Jadi FPB-nya yang bersekutu, ada bilangan 1 dan 2. Karena yang diminta adalah faktor persekutuan terbesar FPB, ini ada kata besar di sini, maka kita ambil bilangan 2 karena 2 lebih besar dibanding 1. Oke, untuk mencari angka dengan mencari FPB dengan cara seperti itu tentu kurang praktis ya. Sekarang kita amati saja beberapa pola bilangan. Untuk mencari FPB yang pertama. Misal kita mencari 2 buah bilangan, kita mencari FPB dari 2 bilangan yang merupakan bilangan kelipatan ya. Pola bilangan kelipatan, kelipatan. Misalkan ada berapa FPB dari 4 dengan 8? 4 dengan 8 FPB-nya berapa? Terus 3 dengan 6 FPB-nya berapa? 7 dengan 14 FPB-nya berapa? Nah, 8 itu kelipatan dari 4, 6 kelipatan dari 3, 14 kelipatan dari 7. Maka kita bisa ambil cara ini, ambil yang paling kecil dari bilangan soal tersebut. Ini ya, ambil angka terkecil. Ambil yang terkecil. Kecil. Jadi FPB dari 4 dan 8, ini 4 lebih kecil dari 8, FPB-nya 4, ini FPB-nya 3 karena 3 lebih kecil dari 6. Kemudian 7 dengan 14, FPB-nya 7. Kita cek dengan cara faktorisasi ya. Jadi ini ada 4 dengan 8. Oh ya, 3 dan 6 atau yang mana ini? 3 dengan 6 saja ya, 3 dengan 6. Faktor dari 3, angka yang bisa membagi 3 itu ada angka 1 dan angka 3. Angka yang bisa membagi 6 itu ada angka 1 tentunya, ada angka 2, ada angka 3 dan ada angka 6. Di sini yang bersekutu itu 1 dan 3, 1 dan 3. Nah, ini kan kita ambil FPB yang terbesar di antara 1 dan 3, tentu yang 3 yang lebih besar. Maka FPB 3 dengan 6 adalah 3. Seperti itu ya. Jadi 2 buah bilangan yang berkelipatan, kalau disuruh menentukan FPB-nya, langsung saja kita ambil angka yang terbesar. Oke. Selanjutnya pola yang kedua. Yang kedua untuk pola bilangan yang tidak berkelipatan. Misalkan bilangan berapa ya? Kita disuruh mencari FPB dari bilangan. Nah, dari bilangan misalkan 4 dengan 6, 6 dengan 10, kemudian 9 dengan 15. Nih FPB-nya berapa ya? Lagi misal 8 dengan 12. Nah, ini FPB-nya tentu kan faktor dari 4 ada angka 1, faktor dari 6 ada angka 1. FPB-nya itu 1, itu pasti ya. Tapi kita lihat angka 4
dengan angka 6. Ternyata mereka masih bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Maka 1 ini kita kalikan dengan 2. Jadi FBB-nya 1 kali 2, 2. Terus 6 dengan 10. Pasti faktor dari 6 kan ada 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Nah, yang bersekutu itu ada angka 1 di situ ya. Nah, ternyata ini bisa dibagi dengan 2, ini juga bisa dibagi 2. Maka 1 ini kita kalikan dengan 2. Jadi FBB dari 6 dan 10 adalah 2, karena 2 lebih besar dibanding 1. Kemudian 9 dengan 15. Ini faktor yang bersekutu pasti ada angka 1, tapi 9 ini bisa dibagi berapa dengan 15? Angka yang sama bisa dibagi 3, ini juga bisa dibagi 3. Jadi 1 ini kita kalikan 3. FBB dari 9 dan 15, 3. Betul. Ini ada 1 pasti yang bersekutu untuk faktor dari 8 dan 12 ya. Faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kan masing-masing ada angka 1 di sini ya. Nah, 8 ini ternyata bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. Selain angka 2, ini juga bisa dibagi dengan berapa? Bisa dibagi dengan 4 ya. Ini juga bisa dibagi dengan 4 untuk pembaginya. Bisa juga dengan angka 4. Ini bagi 4 bisa, ini bagi 4 bisa. Nah, kalau ada 2 pembagi seperti ini, ada 2 dan ada 4. Jadi FBB-nya yang mana dong? Nah, kita ambil yang terbesar. 2 dengan 4 besar mana? Besar 4 ya. Jadi kita ambil angka 4 ini, maka 1 ini kita kalikan dengan 4. FBB 8 dan 12, 4. Oke, bisa dipahami ya. Terus selanjutnya catatan ini ya. Catatan. Apa catatannya? Catatan. Untuk 2 buah bilangan, yang keduanya prima, untuk pasangan bilangan prima tidak ada FBB-nya, atau FBB-nya 1 ya. FBB-nya itu 1. Kalau FBB-nya 1 itu disebut sebagai bilangan relatif prima ya. Ini disebut sebagai bilangan relatif prima, atau koprima. Nah, kalau yang lebih dari 1 itu disebut sebagai bukan koprima. Yang lebih dari 1, contoh yang tadi ya, pasangan 4 dan 6 FBB-nya 2 kan lebih dari 1. Pasangan 6 dan 10 FBB-nya 2, 9 dan 15 FBB-nya 3, 8 dan 12 FBB-nya 4. Ini namanya bilangan bukan koprima. Yang FBB-nya 1 itu disebut sebagai bilangan relatif prima atau koprima. Seperti itu ya, semoga bisa difahami untuk ulasan kita hari ini tentang FBB dan KPK. Silakan kalau ada yang saya salah menyampaikan, salah sebut, salah menghitung, salah memaknai, silakan untuk ditulis di kolom komentar, untuk diberikan masukan, diberikan catatan, diberikan perbaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kemudian untuk video berikutnya mungkin kita akan mencari dengan trik lain ya. Ini adalah salah satu trik di antara sekian trik ya. Jadi kalau ini dianggap mudah dan cepat, silahkan digunakan. Insya Allah ini benar ya. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.